A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. La ilaha illallahul halimul karim, la ilaha illallahul aliyyul azim, la ilaha illallah rabbus samawati sab'i wa rabbul arsyil karim. La ilaha illallahul halimul karim. Subhanallah, tabarakallahu rabbul arsyil azim, walhamdulillahi rabbil alamin. Fafahamnaha Sulaiman wa kullan atayna hukman wa ilman wa sakharna ma'a Daud al-jibala yusabbihna wa tayra kunna fa'ilin. Ya hayyu ya qayyum ya rabba Musa wa Harun wa ya rabba Muhammadun sallallahu alaihi wasallam. Allahumma razuqna al-fahma wal hikmata wal aqla bi rahmatika ya arhamar rahimin ya mujibas sa'ilin. Allahumma nawwir qalbi bi nuri hidayatika nabiyina Muhammadun sallallahu alaihi wasallam kama nawwartal arda bi nuri syamsika abadan 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 bi rahmatika ya arhamar rahimin ya mujibas sa'ilin. Alhamdulillah, hari ini kita telah berada di 25 Jumadil Akhir, ya. 25 Jumadil Akhir. Insya Allah, ya, bertepatan nanti dengan 1 Januari kita sudah berada di bulan Rajab. Dan sama-sama kita tahu bahwa bulan Rajab itu adalah bulan-bulan haram, termasuk bulan-bulan haram, bulan yang disucikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, bulan yang Allah istimewakan. Jadi ada 4 bulan yang diistimewakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, termasuklah salah satunya adalah bulan Rajab. Dan kita sudah boleh berdoa untuk Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Semoga Allah anugerahkan kita keberkahan, kebaikan yang terus bertambah baik keimanan kita, takdir hidup kita, ya, untuk terus menambah ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, sahabat sekalian, di hari Jumat yang penuh dengan keberkahan ini, tentunya bagi kita masyarakat Aceh, kita baru saja memperingati hari kemarin, yaitu bertepatan dengan 26 Desember, ya, 2024 dulu, 20 tahun yang lalu. Mungkin semua kita masih hangat dalam ingatan kita bahwa terjadi peristiwa yang sangat besar sekali. Atau kalau kita baca dengan di dalam Al-Quran, ada namanya ayat qauliyah, ada namanya ayat-ayat qaumiyah. Ayat-ayat qaumiyah itu adalah apa yang terjadi di alam. Tapi ayat qauliyah itu adalah apa yang Allah telah ceritakan di dalam Al-Quran melalui firman-firman Allah yang sangat suci ini. Jika kita melihat peristiwa tsunami yang kita alami dulu, maka tentu semua kita merasakan itu adalah seperti kiamat. Dan kalau kita baca di dalam Al-Quran, itu barulah seperti kiamat kecil saja. Tetapi kita merasakan pada saat itu mungkin teramat besar, dan memang teramat besar. Dan dalam fakta sejarah, kalau kita lihat bahwa 20 tahun yang lalu itu, begitu banyak orang yang bisa merasakan duka itu. Dan kalau kita lihat bencana itu ternyata lebih daripada 60 negara membantu untuk penanggulan bencana di Aceh. Ini adalah sesuatu yang sangat kita syukuri. Kenapa? Karena betapa banyak orang-orang yang begitu sangat bersimpatik terhadap negeri kita ini. Dan tentunya kita yang terkena musibah, ya, masih dalam ingatan kita. Ada yang kehilangan anak, ya, ada yang kehilangan suami, istri, ya, kakak, adik, keluarga besar, ada yang sekampungnya. Maka oleh sebab itu kita yang masih hidup tentunya tidak pernah henti-hentinya untuk memberikan doa
yang setulus-tulusnya kepada ahli keluarga kita, masyarakat kita, dan para syuhada ya yang telah meninggalkan kita pada peristiwa tsunami. Dan khususnya kita yang dalam pengajian Balai Rumo Aceh ini juga, marilah semua kita mengucapkan Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'afihi wa'afu anhum. Semoga semua mereka menjadi syuhada yang mereka diberikan ampunan oleh Allah Subhanahu wa taala. Namun dalam kesempatan kali ini kita akan bahas sedikit bahwa di dalam Al-Qur'anul Karim ya, surah Az-Zuriyat ayat 58, kalau kita melihat Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innallahu war-razzaqu dzul quwwatil matin." Di situ ada asma Allah. Ya sahabat sekalian, ada asma Allah namanya Quwwatil Matin. Quwwatil Matin itu adalah Allah adalah zat yang sangat kokoh. Allah adalah zat yang sangat kuat. Allah adalah zat yang sangat kuasa. Apa sangat kuasa? Tidak ada satupun yang bisa menghalangi kehendak Allah. Makanya nanti di ayat lain, fayaghfiru liman yasha wa yu'adzibu man yasha. Allah sangat berhak mengampuni siapa yang Dia kehendaki dan mengazab siapa yang Dia kehendaki. Maka kita lihat dalam peristiwa tsunami pun ada yang Allah selamatkan, ada yang disyuhadakan. Yang gitu kan? Ada yang mati syahid. Tapi bisa jadi juga ada yang tidak mati syahid. Kalau dalam kajian kita nih. Kenapa? Yang mati syahid adalah mereka yang ketika melakukan kebaikan atau sedang melakukan kebaikan atau bercita-cita melakukan kebaikan atau baru selesai melakukan kebaikan. Itu yang kita pelajari pada bab pengajian sebelumnya. Makanya seorang mukmin tidak pernah pada dirinya merasa aman terhadap apa yang akan terjadi setelahnya. Kenapa? Karena kita tidak tahu apa yang terjadi setelah kita. Mungkin kalau kita kaji ya, pada waktu itu di hari Minggu jam 8 pagi, ketika terjadi gempa bumi, ya tidak terpikir oleh kita 15 menit kemudian itu terjadi air bah yang begitu dahsyat. Ada yang mengatakan sampai 18 meter. Jadi kalau ada pohon kelapa, di atas pohon kelapa lagi. Tingginya air yang menjulang itu. Dan kita ketika peristiwa gempa itu juga tidak terpikir ada yang selanjutnya yang akan datang. Makanya orang-orang mukmin dalam dirinya dia tidak mengetahui apa yang akan terjadi yang akan datang. Tetapi dalam dirinya ada pagar diri. Disitulah kita selalu hakul yakin pada diri kita dari kita bangun tidur atau sebelum tidur. Selalu kita awali dengan zikir-zikir yang menjadi benteng. Jika kita meninggal dunia, jika sudah sampai waktunya tiba, kita masuk dalam syahid. Salah satunya apa? Salah satunya adalah ketika kita mau tidur, memperbanyak istighfar. Astaghfirullahalazim. Alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Minimal kita baca 3 kali. Lalu masukkan dalam dada kita, ya Allah, jika aku ada salah kepada karib kerabat dan siapapun hamba-hambamu, bukakanlah pintu hatinya untuk memaafkanku. Tapi jika ada orang salah kepadaku, maka serta-merta aku sudah memaafkannya. Beres kan? Nah, jika pada malam itu kita tertimpa musibah sampailah waktunya tiba, maka insya Allah kita akan digolongkan kepada syahid. Ya kan? Karena kita telah mengakhiri hablum minannas kita dengan sebaik-baiknya. Ya kan? Dengan sebaik-baiknya. Lalu ketika bangun tidur, apabila kita diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala diberikan waktu untuk bangun, hidup kembali, maka kita tidak lupa juga setelah itu kita mengatakan apa? Dalam sholat subuh kita bisa jadi, ya kan? Dalam sholat subuh kita jangan terlalu panjang sekali waktu naik matahari, enggak. Ba'da salat subuh itu maka kita mengatakan la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumit wa huwa ala kulli syai'in qadir wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Kita baca 11 kali. Maka kita mengatakan kepada Allah, la ilaha illallah. Tidak ada Rabb selain Engkau ya Allah. Aku tidak mensyarikat Engkau. Engkaulah yang menghidupkan, Engkaulah yang mematikan. Maka kapanpun Allah memanggil kita,
maka itu menjadi substansi pokok bahwa kita bertauhid kepada Allah dan tidak mensyarikatkan Allah. Makanya orang mukmin selalu merasa dirinya apa? Penjagaan Allah. Maka yang menghalangi nanti seorang mukmin dengan surga hanya kematian. Jadi jika para syuhada kemarin kita lihat dalam peristiwa tsunami, dan ini pelajaran berharga bagi kita. Karena kita tidak tahu apa yang terjadi 15 menit ke depan, tidak tahu. Jika di pagi harinya, dia ketika bangun tidurnya, dia sudah mengatakan, La ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir wa la haula wa la quwata illa billah. Tercatat dia tidak mensyarikatkan Allah. Jika sampai waktunya tiba terhitung apa? Syahid. Sama juga seperti kita mengatakan Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika alayya wa abu'u bi dzambi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Kita baca 3 kali. Apa yang memisahkan kita dengan surga kecuali kematian? Jika datangnya kematian, maka itu menjadi sebab Allah Subhanahu wa taala akan memasukkan kita ke dalam surga. Makanya seorang mukmin penjagaan dirinya dengan amal-amal soleh. Ya, penjagaan diri kita dengan amal-amal soleh. Makanya sampai dikatakan seorang mukmin itu pilih saja kapan dia mau dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka ada jaminan bahwa Allah akan memberikan penjagaan-penjagaannya. Tapi melalui apa? Iman dan amal soleh. Makanya kita lihat bahwa kita sadar bahwa diri kita tidak pernah terlepas dari ujian dan cobaan yang Allah berikan. Dan janganlah semua kita merasa aman dari ujian dan cobaan itu. Tapi agar kita tidak ketakutan, maka kita akan lalui itu penjagaan melalui benteng-benteng amal-amal soleh yang sudah digariskan di dalam Islam. Nah, di dalam surah Az-Zuriyat itu, ayat 58, ada bahasa Innallahu warrazzaqu dzul quwwatil matin. Sesungguhnya Allah lah dialah yang memberi rezeki. Rezeki kehidupan, ya, rezeki hidup, rezeki kesempatan seperti hari ini. Rezeki kita bisa menuntut ilmu itu Allah lah yang memberikan. Kita udah bahas ya dulu. Ada rezeki dunia kita, ada rezeki akhirat kita. Ada rezeki lahiriah kita, ada rezeki batiniah kita. Rezeki lahiriah kita diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk memakai pakaian, ya kan, kehidupan ya. Rezeki dunia kita ada pasangan. Rezeki dunia kita diberikan anak. Rezeki dunia kita diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepandaian dan segala macam. Tapi ada rezeki akhirat. Apa rezeki akhirat? Ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, tunduk patuh duduk di majelis ilmu, ya kan, sholat duha, kemudian memaafkan, banyak seluruh ketaatan itu adalah rezeki akhirat. Maka nanti Rahman dan Rahimnya Allah, sudah kita bahas kemarin. Rahman dan Rahimnya Allah diizinkan hambanya mengesahkan Allah, mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Ada wujudnya. Wujudnya adalah amal saleh. Makanya ketika musibah terjadi pun, apabila itu terjadi pada seorang mukmin, ternyata itu pun tanda baik untuk dirinya untuk menjadikan dia syuhada. Ini luar biasa ya. Ketika seorang mukmin ditimpakan musibah pun, maka musibah itu menjadi baik untuk dirinya karena dia akan menjadi syuhada. Maka saya katakan di awal tadi, fayaghfiru liman yasha wa yu'adzibu man yasha. Hak penuh Allah, apakah Allah mengampuninya atau Allah memberikan azab untuknya. Tetapi Allah itu berjanji, wallahu wa'dun haqqun. Janji Allah pasti. Siapa yang beramal soleh, mengesahkan Allah, Allah tidak menyia-nyiakan. Coba kita renungkan sendiri, kita pikirkan sendiri, kita rasakan sendiri. Siapa yang tidak sedih kehilangan anak? Siapa yang tidak sedih kehilangan suami? Kehilangan saudara sekampung? Kalau bukan karena iman, kita udah gila. Ya enggak? Kalau bukan karena iman yang Allah kuatkan, kita udah gila. Kita sudah hilang ingatan. Tetapi berkat iman yang Allah titipkan dalam kalbu kita, dalam batin kita, hidayah yang Allah berikan, kita masih tetap kuat berdiri. Dan ternyata bahasa dalam kalbu, bahasa iman kita mengatakan, semuanya sudah dalam takdir dan qadarullah. Qadar Allah. Dan itu pun baik bagi kami ya Allah.
Itu hebatnya seorang mukmin. Itulah yang sering saya katakan bahwa seorang mukmin itu jangankan sampai di akhiratnya, di dunianya saja dia sudah menemukan ketenangan. Tapi kalau tidak mungkin seorang tenang kehilangan suami. Mungkin seorang tenang kehilangan ibu, kehilangan anak, Anda. Makanya ada bahasa lau anna kaza wa kaza. Kalau nggak begini, pasti nggak akan begini. Kalau nggak begini, coba kalau hari itu saya nggak ke sana, pasti saya nggak kena. Ada bahasa begitu? Coba hari itu kalau saya nggak ke Ulele, mungkin saya nggak kena. Mungkin kalau hari itu saya, mungkin bukan. Itu semua sudah ada batas waktu yang Allah berikan. Makanya kita tinggal mengambil hikmah. Jadi sahabat sekalian, ada tuntunan dalam Islam. Apabila kita merasa pilu, merasa sedih, merasa sepi, merasa kehilangan sekali. Dalam Islam, zikirkanlah Asmaul Husna. Khususan dalam hal ini adalah Al-Qawiyyu Al-Matin. Al-Qawiyyul Matin, ya kan? Allah yang maha kokoh, Allah yang maha kuat, Allah yang maha sempurna tentang kekuasaannya. Yang Allah berikan musibah itu pun menjadi kesempurnaan dalam pandangan kita menjadi seorang mukmin. Karena apa? Ada kebaikan di balik peristiwa besar itu. Ya, ada kebaikan di balik peristiwa besar itu. Kita membaca itu. Dan ternyata apa hikmahnya? Orang-orang yang menzikirkan Al-Qawiyyu Al-Matin adalah Allah akan berikan dia kesabaran. Allah akan berikan dia kebaikan. Allah akan berikan dia ketenangan. Jika kita seorang ibu, maka kita akan mendoakan untuk anak kita. Jika kita seorang anak, kita akan mendoakan untuk kedua orang tua kita. Jika kita seorang istri, mendoakan untuk suami kita. Jika seorang suami akan mendoakan untuk istrinya. Jika kita bersahabat, berkawan-kawan, kita akan mendoakan untuk mereka semua. Makanya kemarin itu kita bahas surah Ibrahim. Rabbi ja'alni muqimas shalah wa min zurriyati rabbana wa taqabbal du'a. Rabbana ighfirli wa liwalidayya wa lil mu'minina yauma yaqumul hisab. Ya kan? Kita mendoakan itu. Karena apa? Karena itu adalah bahagian daripada hukum syariat apabila engkau telah ditinggalkan oleh orang-orang tersayangmu. Apakah kakak, adik, ya kan, mama dan segala macam. Dan ada masyarakat kita yang satu kampungnya tinggallah dia sebatang kara. Tidak ada siapa-siapanya lagi. Maka saya katakan tadi kalau bukan karena iman, tidak akan mungkin kekokohan itu akan ada di dalam kalbu. Nah hari ini kita akan bahas tentang kesabaran itu. Tapi zikirnya apa tadi Bu? Al-Qawiyyul Matin. Allah yang maha kokoh, Allah yang maha kuat, Allah yang maha kuasa, yang kuasanya tidak ada yang bisa menghalangi apa kehendak Allah. Ya, kehendak Allah itu tidak bisa dihalangi. Kalau Allah sudah mau berbuat, maka itu sudah menjadi ketetapan dan keputusan Allah. Hanya saja kita meminta kepada Allah, Allah berikan kita takdir hidup yang mulia. Baik mulia di dunia maupun mulia di yaumil akhir. Nah, pelajaran berharga bagi kita adalah apabila kita hari ini masih diberikan kesempatan hidup oleh Allah, maka mari kita mendoakan saudara-saudara kita telah berpulang ke rahmatullah, dan kita yang masih diberikan kehidupan, mari kita mentaati hukum yang telah Allah gariskan. Nah, itu yang pertama. Kemudian dalam kesempatan kali ini kita akan bahas tentang pada pertemuan yang lalu kita pahami bahwa beberapa waktu lagi kita akan memasuki bulan Rajab. Bulan Rajab itu adalah bulan haram, bulan yang disucikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka substansi di bulan Rajab itu adalah bagaimana semua diri kita ini membersihkan diri. Apa amal pokok di bulan Rajab? Tidak ada lain. Amal pokok di bulan Rajab adalah kembali kepada Allah. Maka bentuk kembali kepada Allah adalah taubat. Maka bentuk daripada taubat itu adalah istighfar. Ya, bentuk daripada taubat itu adalah istighfar. Maka substansi bulan Rajab memperbanyak istighfar. Istighfar itu nanti ada lisan yang beristighfar. Astaghfirullah. Allahumma gfirli wa tub alayya innaka antat tawwabul ghafurur rahim. Perbanyak istighfar. Kenapa janji Allah? Di bulan Rajab Allah tidak melihat siapa kamu, tapi Allah Subhanahu wa taala melihat siapa yang mau kembali kepada Allah. Kita udah bahas kemarin bahwa apa yang membuat kita bisa tersingkap hijab pensucian jiwa pada bulan suci Ramadan apabila melalui 3 hal.
Yang pertama adalah takhalli, bagaimana semua kita membersihkan diri dengan istighfar, memperbanyak ucapan istighfar itu. Yang kedua adalah tahalli dengan menghias diri kita dengan amal soleh. Menghias diri kita dengan amal soleh. Yang ketiga adalah tajalli. Allah akan mengungkapkan rahasia-rahasianya, hikmah-hikmah terbaiknya untuk orang-orang yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan amal itu adalah melalui apa? Mensucikan Allah Subhanahu wa taala. Makanya dalam kesempatan kali ini kita akan bahas sedikit tentang surah Qaf ayat 5 ayat 39. Coba kita buka masing-masing. Surah Qaf. Surah Qaf itu adalah surah ke-50. Ayat 39, ayat 38, ayat 39 dan ayat 40. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Dari semua peristiwa yang kita alami, apa kata Allah? Fasbir ala ma yaquluna wasabbih bihamdi rabbik qabla tulu'asy syamsi wa qabla al-ghurur. Maka bersabarlah engkau. Ya, bersabarlah engkau. Siapa itu? Kita semua. Ya, kita semua ini hamba-hamba Allah, bersabarlah engkau. Dengan apa sabar itu? Karena definisi sabar itu adalah mereka yang mampu bertahan dan mampu menahan. Ingat Bu kemarin? As-saum. Saum itu menahan dan bertahan. Sabar itu juga orang yang bisa bertahan dan menahan diri. Makanya nama lain nanti daripada bulan suci Ramadan juga syahrus siam adalah syahrus sabri. Apa? Syahrus sabri, bulan sabar. Ya, bulan sabar. Bulan yang bisa menahan lisan, menahan pandangan, menahan makan, menahan minum, menahan tidak berhubungan dari terbit fajar sampai terbenam matahari. Tapi dalam bab ini, ya, dalam bab ini dijelaskan oleh Allah adalah substansi sabar. Makanya kemarin itu saya sampaikan apa? Di dalam bulan suci Ramadan ada tiga amal pokok yang paling utama. Yang pertama istighfar, mengakui diri kita salah, lalu kita kembali kepada Allah dengan beberapa wujud amalan. Yang kedua adalah memperbanyak sholat. Memperbanyak sholat sunnah dan tentunya mencukupkan sholat wajib kita. Itu nggak boleh berhenti. Karena tidak boleh orang mendekatkan ketakwaan kepada Allah, banyak sholat sunnah, nggak ada sholat wajib. Nggak ada. Ya kan? Kemudian yang ketiga apa? Berinfak atau bersedekah. Itu 3 amal pokok kemarin kan? 3 amal pokok kemarin itu. Nah sekarang kita lihat di sini. Fasbir di sini ternyata adalah apa kata Allah? Fasbir ala ma yaquluna wasabbih bihamdi rabbik. Maka bersabarlah engkau kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mensucikan Allah. Dengan mensucikan Allah, dengan memuji Rabbmu qabla tulu'asy syamsi. Kapan itu, Bu? Qabla tulu'asy syamsi kapan? Sebelum terbit fajar. Jadi ingat, kalau orang mengatakan, Bu, bersabar ya, nah gitu ya, bersabar ya. Kalau bersabar, tidak ada salat qabliyah sebelum subuhnya, nggak mungkin orang bisa sabar. Jadi dia ada urutannya. Jadi kita, ketika kita istiqomah salat sebelum subuh, berarti apa itu? Qabliyah subuh. Maka salat qabliyah subuh, sebelum subuh, berzikir kepada Allah, ini bukan subuh dimaksud, berarti ini salat sunnah kan? Salat sunnah kan? Apa kemarin Bu, pahala orang yang rutin melakukan salat sunnah kemarin? Ahli sufah bisa mendampingi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam surga. Ingat kemarin? Pelajaran yang beberapa minggu yang lalu. Maka di sini adalah orang-orang yang bisa bersabar, salah satu perekatnya, salah satu yang membentengi kita bisa jadi orang sabar adalah salat qabliyah subuh. Mensucikan Allah sebelum subuh. Salat qabliyah subuh. Kita bahas dulu ini. Makanya di sini dikatakan qabla tulu'asy syamsi. Kalau yang udah lewat sudah kelewatan. Nanti ayat yang lain lagi, Bu. Ini kita lihat bahas ayat ini. Ternyata ini fadilahnya besar sekali. Manfaatnya besar sekali. Coba, siapa di antara kita yang sudah tidak pernah lagi meninggalkan zikir mensucikan Allah sebelum subuh? Ini bukan sesudah subuh, karena nanti ada sesudah subuh. Ustazah, saya mau setelah subuh. Boleh, Bu. Sesudah zuhur boleh juga. Ya kan?
Cuma sudah lewat apa ya? Keutamaannya, ya kan? Keutamaannya. Nah, kemarin apa zikir kita sebelum subuh? Istighfar kita apa sebelum subuh? Subhanallah wa bihamdihi, subhanallahil azimi, Nah, kalau di sini bahwa hendaklah engkau mensucikan Allah sebelum subuh. Apa yang paling hebat lagi? Salat sunnah sebelum subuh. Maka kata Rasulullah, salatlah engkau salat sunnah sebelum subuh, andai pun engkau dikejar musuh, jangan kau tinggalkan. Kita dikejar apa? Ada musuh kita bagi? Mana ada? Dikejar pekerjaan, ya kan? Dikejar masak-masak, dikejar ini, dikejar itu ya. Ah, ini Bu, ternyata ini adalah bekal hasilnya sabar. Bisa jadi orang sabar, menahan diri untuk tidak melakukan maksiat, menyenangi amal-amal soleh, dan ini nggak bisa dipaksakan. Jadi jauh sekali ya pendidikannya dalam Islam ya. Itu bukan sesekali menjadi istiqomah, fasbir. Bersabarlah engkau dari apa yang diucapkan manusia. Kita ini Bu, apalagi kita perempuan. Kalau ada orang ngomongin kita senang apa marah? Rasa hari ini mau kita jumpain terus, kayak gitu ya. Tapi kalau kita ada salat qabliyah subuh, ada berzikir sebelum subuh, alah udahlah, nggak usah dipikir kali lah. Ya kan? Nggak usah dipikir kali. Ya gitu kan? Itu buah. Makanya hari ini kalau orang marah ba'da subuh, berarti belum zikir sebelum subuh. Ya, kalau ada marah-marah pada subuh, berarti nggak cukup asupan amalan sebelum. Kalau sudah cukup asupan ruhaninya sebelum subuh, udah beres ba'da subuh. Jauh kan Bu pendidikannya? Jauh pendidikan. Itu dalam Islam. Nah, apalagi istiqomah kita kerjakan. Makanya nanti ringan aja. Orang bilang begini, orang bilang begitu, ringan aja ringan. Tapi kalau nggak rapat gigi kita, ya kan? Nah, ini manfaat dunia Ibu, ya. Ini saya katakan dulu manfaat dunia, belum manfaat akhirat. Manfaat dunia, dia diberikan ketenangan, diberikan kebaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka dikatakan apa? Maka hendaklah engkau mensucikan Allah, memujinya, memuji Tuhanmu qabla tulu'asy syamsi. Sebelum waktu terbitnya matahari. Itulah salat fajar, salat subuh, ya, kemudian salat sunnah sebelum subuh. Maka apalagi dikatakan wa qablal ghurub, dan sebelum terbenamnya matahari. Makanya kawan-kawan pulang dari sini, sebelum terbenamnya matahari, semua kita sudah berada di rumah. Semua kita sudah berada di rumah. Sebelum matahari terbit, itu luar biasa fadilah yang Allah beri kepada orang-orang yang berzikir kepada Allah. Minimal sekali. Hasbiyallahu la ilaha illa wa alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim. Tapi kalau mau baca maksurat lengkap dengan dari surah Al-Fatihahnya ya, kemudian surah An-Nas dan seterusnya, dan doa-doanya itu bagus lagi. Maka ini menjadi satu kekokohan iman kepada Allah Subhanahu wa taala dalam menghadapi ujian dan cobaan-cobaan kehidupan. Karena tidak ada manusia yang tidak diuji dengan kehidupan. Tetapi amalan-amalan itu mampu mengokohkan jiwa-jiwa kita, kalbu-kalbu kita. Jadi sebelum terbit fajar, sebelum terbit matahari, dan sebelum terbenam matahari. Itu harus kita jaga zikirnya. Zikir pagi dan zikir sore. Nah, jika kita berada di bulan Rajab, kita udah latihan kemarin. Supaya nanti di Ramadan enak. Di bulan Rajab ini, kita udah latihan kemarin, sebelum masuknya bulan Rajab. Awal pagi, ya hayyu ya qayyum, la ilaha illa anta, subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Sudah kita selesaikan itu sebelum subuh atau minimal sebelum duha. Udah selesai. Atau sebelum zuhur naik lagi ke atas. Saja boleh enggak? Tadi kan? Boleh enggak? Boleh. Udah kita selesaikan 100 kali di pagi hari. Ya kan? Kemudian sebelum terbenam matahari. Karena ini substansinya nanti Rajab. Karena kita ketemu lagi nanti, ya kan? Di hari Jumat berikutnya itu udah masuk bulan Rajab. Udah masuk bulan Rajab. 1 Januari, ya kan? 1 Januari 2025
itu bertepatan dengan 1 Rajab. Ingat kawan-kawan, 1 Rajab. Bersabarlah untuk tidak bermaksiat di 1 Januari. Ingat ya, bersabarlah untuk tidak bermaksiat di 1 Januari. Kenapa? Biasanya karena kita sudah di akhir zaman, itu meriah sekali di 1 Januari. Padahal itu sudah jatuh di bulan haram. Bulan yang disucikan oleh Allah. Yang Allah memberikan balasan yang sangat sempurna bagi orang yang kembali kepada Allah. Tapi jika bermaksiat, maka itu pun satu azab yang sangat besar. Dan biasanya pada 1 Januari itu sampai masyarakat kita sebagian ada yang pergi keluar untuk melihat meriahnya 1 Januari. Ya kan? Dan dicari, neraka itu memang dicari. Memang dicari gitu ya. Nah, ini harus kita paham. Karena apa? Khususan di tahun ini 1 Januari jatuh di 1 Rajab. Itu ujian bagi kita. Ya kan? Itu ujian. Kenapa? Kita ini sangat dilihat dari pembukanya. Kalau pembukanya baik, insya Allah tengahnya baik, akhirnya baik. Makanya kita berdoa, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balighna Ramadan. Ya Allah, berikan aku keberkahan, kebaikan di bulan Rajab. Jatuhnya kapan? 1 Januari. Ingat Bu ya, anak-anak kita ingatkan. Bersabar dengan ingatan kita ini untuk tidak melakukan maksiat. Karena di situ sudah masuk bulan haram. Apakah pakaian kita, apakah lisan kita, apakah amalan kita, bagaimana kita mengesahkan Allah Subhanahu wa taala. Itu juga nanti bersambung dengan apa? Kegiatan-kegiatan tahun baru dan seterusnya. Islam boleh saja kita melihat, boleh saja kita memantau, tapi kita tidak masuk dalam ritual ibadah. Ya, ritual ibadah, memeriahkan dan seterusnya. Nah, ini menjadi tauhid kita dalam kita mengimani Allah Subhanahu wa taala. Jadi ingat tadi, untuk sabar itu ada amalnya. Apa tadi amalnya? Sudah mengistighfari diri, sudah memohon ampun, sudah mensucikan Allah dari sebelum terbit matahari dan nanti ketika sebelum terbenam matahari. Itu satu. Yang kemudian disambung pada ayat berikutnya pada ayat 40. Apa dikatakan oleh Allah? Wa minal laili. Ambillah sedikit daripada malam. Ambillah sedikit daripada malam. Fasabbihu. Fasabbihu, maka hendaklah engkau mensucikan Allah, bersujud kepada Allah. Wa adbaras sujud. Dan hendaklah engkau berzikir setelah sujud, setelah sholat. Disinilah menjadi satu hukum bagi kita bahwa orang-orang yang diberi kesabaran oleh Allah tidak cukup dengan sholat wajib saja. Zuhur, asar, maghrib, isya, subuh, nah cukup itu aja. Tapi ditambah dengan wa minal laili, ambillah sedikit daripada malam. Minimal. Ini minimal Bu. Bukan minimalis, minimal. Minimal itu adalah salat witir 1 rakaat setiap malam. Setelah kita salat isya, kemudian ba'diyah isya, setelah ba'diyah isya khawatir nanti malam tidak terbangun, ambil witir 1 rakaat. Itu baru minimalis. Saja boleh nggak kalau setengah rakaat nggak bisa? Jadi salat witir 1, 3, 5, 7, 9, 11. Salat witir ya. Boleh di tengah malam, boleh di akhir malam, boleh di awal malam. Wa minal laili fasabbihu, maka hendaklah engkau ambil sedikit daripada malam untuk mensujuti Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalau salat isya udah salat wajib, maka masuk ba'diyah isya salat rawatib. Kemarin ada teman mengatakan, "Ustazah, kalau peringkat salat rawatib itu mana yang tertinggi?" Yang paling tinggi adalah qabliyah subuh. Jadi kalau dari semua salat rawatib, yang paling tinggi derajatnya adalah qabliyah subuh. Kemudian setelah itu apa? Ba'diyah isya. Ba'diyah isya itu predikat daripada salat rawatib. Maka nanti setelah salat wajib, salat yang paling tinggi derajatnya adalah salat rawatib. Makanya orang yang sudah istiqomah dengan salat rawatib, udah PO duluan rumah di surga. Udah ada rumah kita di surga. Kalau kita terus rutin 12 rakaat melakukan sehari semalam untuk sholat rawatib.
ba'diyah isya, ba'diyah maghrib, qobliyah subuh, ya qobliyah zuhur, ba'diyah zuhur. Hitung-hitung-hitung, ada yang mengatakan 10, ada yang mengatakan 12. Karena ada yang qobliyah itu 4 rakaat, ada yang mengatakan qobliyah zuhur itu 2 rakaat. Jadi kalau kita hitung antara 10 dengan 12 rakaat, itu berarti udah dijamin ada rumah. Kalau ada rumah di dunia, maka ada rumah di surga. Kemarin saya isi kajian di satu tempat, ada seorang ibu bilang ke saya, Ustazah, alhamdulillah saya di dunia ini dikasih bangun rumah besar sekali oleh Allah. Maka teringatlah hati saya, ya Allah, sebagaimana Engkau rezekikan rumah yang begitu besar saya di dunia ini, tolong ya Allah jangan tinggalkan aku di akhirat. Aku mau juga ya Allah rumah di akhirat, kata dia. Kan pandai dia nih. Kita ada pandai kayak gitu. Apa dia bilang? Alhamdulillah saja. Ini karena kita udah cerita bab ini. Sejak umur saya 30 tahun, sekarang umurnya sudah 60 tahun. Sejak umur saya 30 tahun, saya alhamdulillah nggak tinggal lagi yang 12 rakaat itu. Yang 12 rakaat itu nggak tinggal lagi, kecuali haid. Ya, kecuali haid. Nah, ini motivasi beramal. Dan tentunya ini dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Dengan izin Allah. Kalau nggak izin Allah nggak bisa juga. Itu akan tertinggal, itu akan tertinggal. Nah, makanya semua kita dengan terbukanya ya, dengan izin Allah, bahwa Allah akan memberikan izin, misalnya kita masuk bulan Rajab, kita mohon keberkahan itu. Sehingga apa? Tidak terlewatkan waktu-waktu yang begitu sangat maksimal itu. Kenapa? Kalau kita hitung-hitung sholat, itu hanya 5 menit. Kalau kita hitung-hitung sholat ya, apalagi sholat sunnah. Boleh nggak kulhu dengan kuliah? Boleh. Nggak baca kulhu kuliah? Boleh juga. Ya kan? Itu kan yang seringan-ringannya kita katakan. Tapi kalau kita udah masuk mengerjakannya, tambahlah dengan hafalan-hafalan yang sudah ada yang kita pelajari. Jadi ingat, bahwa ini menandakan bahwa rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, tentunya ibu ini Pak mendapat rezeki akhiratnya. Rezeki dunianya, dia katakan apa? Ya Allah, telah Engkau beri rezeki aku rumah yang begitu besar di dunia ini. Tapi aku mau ya Allah tersambung dengan rezeki rumah di yaumil akhir. Karena dia mengetahui bahwa balasan orang yang melaksanakan sholat-sholat rawatib itu, maka Allah akan berikan rumah istana di surga, maka dia tidak tinggalkan lagi. Mungkin pengalaman ibu ini bisa kita tiru, dan ini merupakan satu sunnah yang sangat muakkadah, yang sangat diberatkan. Kenapa? Jika kita sudah merasakan bahagia di dunia, tentu kita tidak mau bahagia di yaumil akhir itu terlewatkan. Kenapa? Begitu bahagianya orang naik rumah baru, ya kan Bu? Sampai ada di Aceh itu apa? Ada pesejuk-pesejuk kan? Ada di Aceh, nggak sah masuk kalau belum kenduri. Sampai seperti itu. Nah, bagaimana dengan rumah yang kita katakan yang tak terhingga nanti di yaumil akhir? Nah, tentu amalan ini adalah melalui amalan ibadah sholat. Dan tentunya nanti yang lain-lain lagi. Nah, kita ini berdasarkan ayat ini. Maka dikatakan apa? Hendaklah engkau wa minal laili fasabbihu wa adbaras sujud. Maka hendaklah engkau itu mensujuti Allah Subhanahu wa taala dari sebagian daripada malam, dan apabila selesai bersujud maka hendaklah engkau bertasbih kepada Allah. Makanya di sini kita lihat, misalnya kita bismillahirrahmanirrahim, lalu kita misalnya angkat takbir, Allahu Akbar, ruku, sujud dan seterusnya. Assalamualaikum warahmatullahi, Assalamualaikum warahmatullahi, kan gitu ya. Maka kita bilang apa? Astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah. Allahumma antas salam wa minkas salam wa ilaika ya'udus salam. Tahayyana rabbana bis salam wa adkhilna jannata daras salam. Ya kan? Maka ketika kita selesai mengatakan itu, kita mengatakan apa? Ya Rabbi anta maulana subhanallah. Maka para mufassir mengatakan apa Ibu? Wa adbaras sujud ini adalah orang-orang yang ketika sholat wajib, apabila dia selesai sholat wajib, maka dia bertasbih kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengatakan jumlah yang sudah ditetapkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka mengatakan subhanallah 33 kali, alhamdulillah 33 kali, Allahu Akbar 33 kali, dan menutupnya dengan la ilaha illallah. Coba kita kenang-kenang diri kita. Ada nggak ba'da sholat wajib kita masih melewatkan ini? Habis sholat wajib, zuhur, asar, maghrib, isya, subuh, ada nggak yang masih terlewatkan? Karena apa? Pada satu kali Rasulullah mengatakan, maukah engkau aku kabari satu amalan yang dengan engkau lakukan, engkau mendapat keutamaannya. Keutamaan.
Ya, keutamaan menjadi orang-orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Mau ya Rasulullah, maka ucapkanlah ba'da salat wajibmu ucapan subhanallah 33 kali, alhamdulillah 33 kali, Allahu akbar 33 kali dan diakhiri dengan la ilaha illallah. Maka apabila kita melakukan itu karena kita diberikan keutamaan oleh Allah. Lalu ada yang mengatakan, "Ya Rasulullah, bagaimana kalau orang kaya juga melakukan amal ini?" Kalau kita orang fakir, maka kita akan dikayakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita orang fakir ya, orang miskin dia akan dikayakan oleh Allah. Bisa melakukan kebaikan dan mendapat keutamaan. Maka dibilanglah orang fakir, "Ya Rasulullah, bagaimana kalau orang kaya juga melakukan?" Kaya yang dimaksud adalah di dunia dia udah ada hartanya, udah ada semua, ada kendaraannya, ada anaknya, ada pasang, ada semua. Bagaimana kalau dia juga melakukan? Maka itulah Allah melebihkan sebahagian kamu dari sebahagian yang lain. Berarti kalau bahasa kita, kalau kaya, sebutkan ucapan ini bertambah kaya. Kalau orang baik bertambah, kalau orang pintar bertambah, ya itu cerdas kita. Kenapa? Orang yang papa, yang tidak ada apa-apa, ucapkan ini tanpa tertinggal, dia akan mendapatkan kebaikan. Tapi balik lagi kita ke atas, ternyata ucapan subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar dan la ilaha illallah itu terapi sabar. Itu terapi sabar. Kira-kira Bu, kalau kita nggak istiqomah itu lama apa cepat baca tuh? Misalnya kita mau pergi ngaji ya, udah janji sama kawan jam 14:15. Kita salat zuhur. Assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah. Sempat lagi bilang ya Rabbi anta maulana subhanallah. Langsung tancap terus keluar. Gitu kan? Nah, makanya coba lihat. Saya udah bahas kemarin di pertemuan sebelumnya di surah An-Nisa. Coba lihat, di surah An-Nisa kemarin itu kita bahas tentang ya An-Nisa ayat 103. Di surah An-Nisa ayat 103 ini tentang orang yang selesai melakukan ibadah sholat. Apa kata Allah? فَإِذَا قَضَيْتُمُ الصَّلَاةَ فَاذْكُرُوا اللَّهَ قِيَامًا وَقُعُودًا وَعَلَى جُنُوبِكُمْ. Maka apabila engkau selesai melakukan ibadah sholat. Ini asbabun nuzulnya, ayat 102-nya, itu tentang orang yang sholat dalam keadaan perang. Dalam keadaan yang gabuk ya, dalam keadaan yang ketakutan atau bagaimana-bagaimana. Itu kondisi asbabun nuzul ayat ini. Sholat dalam keadaan takut, bukan dalam keadaan normal. Kita balik cerita kita orang Aceh ya. Coba Ibu ingat, dulu ketika peristiwa tsunami itu kan jam 8 pagi. Kira-kira waktu jam 1-nya ada di antara kita yang melaksanakan sholat zuhur. Coba ingat-ingat lu. Itu kan jam 8. Ada yang memang dalam dalam balutan masih dengan gemuruhnya, kita bilang luar biasanya. Ada yang sudah kena lumpur segala macam. Ada terminum air belerang dan segala macam. Zuhurnya coba ingat, siapa yang tenggelam? Ada melakukan sholat zuhur atau kita yang trauma masih ya kita jangankan zuhur 10 tahun pun kemudian ada yang nggak berani pergi ke laut kan? Nggak berani pergi ke laut, ayo bawa ke laut gitu, nggak berani. Nah ini dikisahkan tentang surah An-Nisa ayat 102, ayat 103. Ini adalah kondisi kita melaksanakan sholat apabila dalam keadaan takut. Takut di sini adalah kondisi perang, kondisi tidak aman. Nah saya katakan waktu tsunami dulu kan kondisi tidak aman ya. Adapun orang yang mau sholat, nggak ada pakaiannya. Nggak ada air bersih ya Bu. Nggak ada air bersih kan? Tidak ada air bersih. Nah itu kalau sholat yang tertinggal itu wajib diqadha. Ingat Bu ya, wajib baru ingat. Oh iya Ustazah ya, saya nggak terpikir saya tinggal sholat dulu. Rupanya waktu pikir-pikir iya. Kenapa 2 hari kesana kemari nggak ada pakaian? Barulah setelah itu dapat pakaian, barulah bisa sholat. Sholat pun masih dalam keadaan ketakutan. Bu ya, ingat Bu ya, seperti itu. Nah di sini ayat ini katakan apa? Fa'idha qadaitumus sholat, apabila kamu selesai melaksanakan ibadah sholat, fadhkurullah, maka ingatlah kepada Allah. Bagaimana? Qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubikum. Baik dalam keadaan engkau berdiri, duduk dan berbaring. Makanya ini menunjukkan apa?
Ya Rabbi anta maulana subhanallah. Tidak boleh kita tinggal. Dalam kondisi terjepit sekalipun, kondisi tidak aman sekalipun, kondisi ketakutan sekalipun, itu memang harus kita lafalkan. Apalagi kondisi kita baik-baik saja. Tapi karena kita begitu aman, ya, begitu kenyang, begitu sehat, begitu baik. Kadang-kadang assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi langsung tancap. Nah ini bukan sebelum sholat ya, setelah sholat. Makanya tanda-tanda sholat yang diterima oleh Allah, tanda-tanda sholat yang kabul, sholat yang telah mabrur, yang telah memberikan kebaikan pada diri kita, kita itu candu, habis berbuat baik, mau buat baik lagi. Kan sholat itu kan tiang agama kita ya. Sholat itu kan merupakan pintu surganya. Kuncinya adalah wudhu. Makanya kita kalau selesai berwudhu, kita mau sholat rasanya. Kalau udah sholat, sepertinya kita mau sholat lagi. Kayak kita nih ngaji, kalau ngaji kita nih salih, benar, maka kita mau ngaji lagi. Begitulah tanda amal yang kabul. Makanya nanti di bulan suci Ramadan, pas di hari ke-29 atau di hari ke-30, orang-orang beriman mengatakan, ya Allah, berilah aku umur dan waktu agar aku bisa melaksanakan ibadah Ramadan lagi. Betul nggak? Dan yang hebat lagi, ada seorang mukmin yang berdoa kepada Allah, ya Allah, jika bisa, jadikanlah seluruh bulan Ramadan. Orang nggak beriman bilang kayak mana? Hai, 29 hari udahlah cukup lah. Ngapain tambah lagi lah? Ya kan? Ngapain tambah lagi? Tapi kalau kita udah masuk ini hikmah-hikmahnya terbuka tabir nih, ya Allah, jadikanlah seluruh Ramadan itu menjadi bulan, 10 bulan tuh bulan Ramadan semuanya. Itu nggak main-main Ibu, hati kita meminta kepada Allah. Apakah kita suka di sahurnya, apakah kita suka di fadilahnya, apakah kita suka di tadarusnya, apakah kita disuka di suasana Ramadannya. Pokoknya semuanya kita merindui Ramadan itu. Kita merindui. Makanya amal yang kabul itu setelah melakukan amal taat itu, maka dia melakukan lagi dan tak berhenti. Itulah yang disebut dengan istimrar. Terus menerus dan tidak terputus. Dan jika waktunya tiba, nyawa kita terputus, tapi balasan amal tidak terputus. Itu balasan yang Allah beri. Maka disitulah kita sebagai seorang hamba terbuka tabir, begitulah cintanya Allah kepada kita. Yang kita bukan siapa-siapa, tapi Allah mengingat dan mencintai kita, maka masuk nanti dalam kalbu kita rasa rindu dan mencintai Allah Subhanahu wa ta'ala. Dengan apa? Dengan balasan-balasan yang Allah beri dan pemurah dan rahimnya Allah kepada kita. Itu rasa, itu kalbu yang ada dalam jiwa. Tapi amal fikihnya ini dia. Amal fikihnya ini dia. Maka dikatakan tadi bahwa pada surah An-Nisa ayat 103, apabila seseorang selesai melakukan sholat, maka dia fazkuru. Fazkuru itu, huruf fa itu Bu, itu berarti langsung melakukan. Tanpa ada jeda. Makanya nanti kalau kita misalnya ada kesibukan, apakah kita di kantor atau dimanapun kita berada, tidak mesti kita duduk di tempat sholat kita. Maka assalamualaikum warahmatullahi, assalamualaikum warahmatullahi, astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Allahumma antas salam wa minkas salam wa ilaika ya'udus salam. Fahayna rabbana bisalam wa adkhilna al-jannata daras salam ya dzal jalali wal ikram. Kita berdiri, ya Rabbi anta maulana. Terus subhanallah, subhanallah, subhanallah. Kita bawa mobil, subhanallah, 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 alhamdulillah, 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 Allah akbar, Allah. Terus berjalan sampai selesai. Enggak mesti harus duduk di. Mana tahu ibu nanti punya anak kecil ya, punya anak kecilnya nangis, ya kan? Baru assalamualaikum warahmatullahi, bunda susu ini, kita bilang tunggu nak, ya Rabbi anta maulan. Enggak begitu. Makanya Islam ini fleksibel sekali kan? Fazkuru, boleh berdiri, boleh duduk, boleh Kapan kita baru sadar berbaring coba? Kapan? Ketika kita udah sakit-sakit pinggang. Assalamualaikum warahmatullahi, nggak sanggup lagi aku, ya Allah. Udah tua-tua kita nanti nih. Ya Robbi anta maulana. Enak kali kita duduk. Tapi waktu kita sholat kan harus begini ya. Di tempat sujud ya.
Nah, maka kita bisa duduk begini, tapi itu kita selesaikan. Boleh sambil berbaring. Yang penting apa, Bu? Tidak ditinggalkan. Tidak boleh ditinggalkan. Makanya ayat di dalam Al-Quran ini sempurna sekali untuk mengingatkan kita kepada ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala sesuai dengan kesanggupan masing-masing. Kesanggupan kita masing-masing. Tidak mesti kita paksakan harus duduk seperti enggak. Bahkan di ayat lain dikatakan apa? Apabila engkau selesai melaksanakan ibadah sholat, fantasiru fil ard. Bertebarlah engkau di atas permukaan bumi. Bagi orang mencari, menjemput rezekinya ya. Apakah dia pak polisi, apakah dia misalnya penjual warung, apakah siapa. Selesai, fantasiru fil ard. Tapi ingat waktu dia berjalan, ya Rabbi anta maulana, subhanallah, subhanallah. Alhamdulillah, alhamdulillah, Allah akbar, Allah akbar, Allah akbar. Itu yang menjadi sangat dimuakkadahkan. Maka apa yang diberikan oleh kita bagi orang-orang yang tidak luput melakukan ini, maka Allah memberikan keutamaan. Apa salah satu keutamaannya? Maka Allah berikan kita sabar. Allah berikan kita sabar. Makanya sabar ini buah daripada amal soleh. Bukan simsalabin, kun payakun jadi sabar. Nah, dia prosesnya panjang, prosesnya melalui amal-amal yang sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, sahabat sekalian, melihat daripada kenyataan ini bahwa tentunya semua kita ketika nanti ditimpa ujian, cobaan, dan apapun dalam hidup, maka Allah sudah memberi bekal keteguhan dalam kalbu-kalbu kita. Kapanpun dia tiba, kapanpun dia datang, itu sudah siap. Dalam benteng, dalam jiwa-jiwa kita. Dan yang tertinggi adalah ketika kita mendapat ujian tentang sakratul maut, menghadapi kematian. Maka kematian itu dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, orang yang benar dan bersabar melakukan ini akan diberikan husnul khotimah. Nah, apabila kita masih diberi waktu oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, tentu waktu ini kita jaga terus. Maka dalam Islam nanti seperti yang saya katakan di awal, maka diberi waktu oleh Allah dari 12 bulan, maka ada berapa tadi? Ada 4 bulan. Masuklah yang awal itu adalah bulan Rajab. Maka bulan Rajab itu penuhkan dirimu mengistighfari Allah. Nah, tentunya istighfar ini nanti, sahabat sekalian, ini ada istighfar contoh. Kita belum begitu sempurna untuk baca Al-Quran. Istighfarnya macam mana? Maka kita mengambil guru untuk orang-orang yang mengajar kita tentang Al-Quran. Kita mungkin belum sempurna untuk mendidik dan membesarkan anak. Maka kita belajar ilmu parenting dan seterusnya. Kita belum bagus untuk bacaan-bacaan sholat kita. Kita panggil guru untuk kita istighfar di bidang sholat kita tentang bacaan-bacaan dan seterusnya. Maka nanti orang-orang ahli istighfar dikuatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala mengetahui dan mengaku salah pada diri. Maka dari mengaku salah itu, maka dia akan terus memperbaiki untuk mendapatkan kesempurnaan. Maka nanti bersama waktu dia akan terus menjadi militan. Nah, tentu masing-masing kita berbeda kekurangan-kekurangan kita kan. Ada kurang dibaca Qur'annya, kadang ada yang kurang di infaknya, kadang ada yang kurang di sholat malamnya, kadang ada kurang di hukum-hukum dan seterusnya. Maka kita sadari mana kekurangan-kekurangan kita itu. Mungkin ketika dulu misalnya kita membesarkan mendidik anak, tidak mendidik dengan benar gitu kan. Maka kita mohonkan ampunan kepada Allah. Makanya bisa jadi istighfar kita itu per item. Istighfar kepada orang tua. Ya kan? Bisa jadi orang tua kita ada yang sakit hati dengan kita. Maka kita memohon maaf kepadanya, minta maaf kepada orang tua. Setelah itu kita mengistighfari diri kita dan mengistighfari orang tua kita. Nah, ini menjadi satu sebab kita cari. Maka apa yang terjadi nanti? Muhasabah diri menjadi substansi di bulan Rajab. Ya, menjadi substansi di bulan Rajab. Tidak ada yang lain. Maka nanti tinggal kita pilah-pilah mana istighfar-istighfar yang harus kita pelajari pada bulan Rajab. Nah, salah satunya adalah Allahumma gfirli wa tub alayya innaka antat tawwabul ghafurur rahim. Ya Allah, ampunilah aku bertobat kepadamu, engkaulah zat ya Allah yang maha mengampuni semua dosa-dosa manusia. Itu bacaannya, Ibu. Kan itu bacaannya, kawan kan? Amalannya apa? Amalannya tidak berhenti lagi yang tadi bertasbih ba'da sholat wajib. Ya kan? Ba'da sholat wajib.
Karena kita bahas bab ini, maka ba'da sholat wajib tidak berhenti lagi, ya Rabbi anta maulana subhanallah, karena kita bahas tentang ini. Nah tentu nanti di sholat-sholat sunnah dia beda lagi. Di sholat-sholat sunnah beda lagi istighfarnya. Masih ingat kemarin? Apabila di sholat sunnah, contoh seperti di sholat awabin, apa istighfar kita? Assalamualaikum warahmatullahi, Assalamualaikum warahmatullahi, Astaghfirullahaladzim, alladzi la ilaha illa wal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Kita baca berapa? 3 kali. Ya kan? Kita baca 3 kali. Kemudian kita baca apa? Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani. Terus sampai dengan sempurna untuk kita baca istighfar sempurna. Ya kan? Ingat. Di sholat taubat juga sama seperti itu. Di sholat taubat, di sholat wajib kita mengatakan astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Tapi di sholat taubat, astaghfirullahalazim, alladzi la ilaha illa wal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Panjang lagi kan? Kita baca 3 kali. Maka dikatakan apa? Ketika kita melaksanakan sholat awabin, maka kita mengatakan kepada Allah, Allahumma ja'alni syukran, wa ja'alni saburan, wa ja'alni fi aini saghiran, wa fi a'yunin nasi kabiran. Ya Allah, jadikanlah aku, ya Allah, orang yang sangat-sangat bersyukur, ya Allah. Kayak kita nih Bu, terlepas dari tsunami, kita bersyukur kepada Allah, bukan karena kita orang baik, tapi Allah masih memberi kita waktu. Jangan kita berpikir, alhamdulillah aku selamat karena aku baik kali. Bukan. Ya kan? Karena masih bukan. Karena kita ini masih banyak kali dosa, Allah sayang sama kita, masih diberi waktu. Atau yang paling tinggi apa? Memang belum waktunya tiba ajal kita ini. Jangan ada di antara kita merasa aku selamat karena aku itu naik pohon ini, naik pohon itu. Mau naik pohon apapun kalau udah nggak selamat, ya nggak selamat. Nah itulah balik kita umat muslim ini. Apapun yang terjadi itu bahasa tertingginya qadarullah. Ini bahasa tertinggi ya, qadarullah. Semua sudah dalam keputusan Allah. Dalam keputusan Allah. Maka ini akan menolak segala macam bentuk kemusyrikan. Menolak kemusyrikan. Tapi kalau kita nggak masuk tauhid kepada Allah, itu banyak sekali nanti ucapan-ucapan lain yang membuat kita menjadi sebab kenapa kita selamat. Dan apabila ada sedih, ada pilu dan segala macam seperti yang kita sampaikan tadi. Nah, sahabat sekalian, inilah yang menjadi sebab nanti di bulan di bulan Rajab sudah kita baca doanya, lalu kita maknai. Doa jangan lupa. Doa terus bacakan. 1 bulan penuh tuh baca Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Tapi istighfarnya ingat. Dan kalau kita melakukan sholat taubat atau sholat sholat awabin, ingat Allahumma ja'alni syukran wa ja'alni sabur. Ya Allah, masukkan dalam jiwa aku ini sabar. Sabar apa? Mentaati syariat Allah. Mentaati hukum syariat Allah. Contoh Ibu, apa yang bisa kita persembahkan kepada ayah ibu kita? Apalagi yang telah berpulang ke rahmatullah. Apakah kondisi karena tsunami dulu atau karena dia telah berpulang kepada Allah dengan kondisi yang lain? Apa yang bisa kita persembahkan sebagai seorang muslimah? Seorang anak. Sambil contoh. Salah satunya apa? Salat kita yang khusyuk. Karena hanya salat khusyuk itu yang diterima oleh Allah. Jadi kalau kita berdoa, tapi benteng utama salat kita tertolak, diterima nggak doa kita? Enggak. Makanya salah satu bakti kita kepada ayah ibu kita, apakah yang masih hidup atau telah berada di alam barzah, kita memperbaiki sholat kita. Karena setiap rukuk sujud kita, itu apabila ayah ibu kita dulu memang telah mengajarkan itu kepada kita, itu seluruh amal soleh kita diperuntukkan untuknya. Tapi kalau sholat yang tertolak, mardud, apa yang terjadi? Maka sholat itu hanya menjadi kain gombal saja. Yang bukan meninggikan derajat, tapi menjadi menghinakannya. Tidak ada bekas apapun. Nah, apalagi? Itu yang pertama sholat. Yang kedua, bagaimana kita mentaati hukum syariat agama Allah ini? Salah satunya, bagaimana kita yang muslimah ini menutup aurat dengan sempurna. Ya kan? Ini yang kita muslimah ini. Apa yang bisa kita persembahkan kepada ayah ibu kita? Apa yang bisa? Jabatan kita, jabatan cuma 5 tahun. Ada yang baru setahun dan copot lagi. Ya kan? Apa yang bisa kita persembahkan? Ini. Seorang istri menutup auratnya dengan sempurna. Itu persembahan terbaik untuk suaminya, untuk ayah ibunya.
Tapi kalau kita bilang kita sayang kepada ayah ibu kita, lalu dia tidak menutup aurat dengan sempurna, itu sama seperti memberikan sisa-sisa dosanya kepada orang tua. Tapi karena kedangkalan kadang ilmu pengetahuan seorang anak, dia tidak tahu dia sedang menyiksa ayah ibunya. Contoh hari ini Bu, ketika kita duduk di taklim, duduk kita ngaji, kita ikhlas sekali kita. Rupanya ada orang tua kita telah berpulang ke rahmatullah. Ikhlasnya kita menapaki jalan untuk menuntut ilmu, itu seluruh pahalanya itu masuk ke dalam alam barzah orang tua kita. Oleh ibu bukan di surah At-Tur, alhaqna bihim zurriyatahum. Mereka nanti di yaumil akhir akan dipertemukan, tapi sebelum dipertemukan, seluruh amal-amal imannya kita, imannya ayah kita itu mengalir terus. Apakah kita seorang istri, apakah kita seorang anak, apakah kita seorang ibu, mengalir untuk anak-anak kita. Itulah persembahan seorang mukmin untuk orang-orang terdekatnya, terutama orang tuanya. Jadi kalau ada anak mengatakan sayang kepada orang tuanya, dia tidak menutup auratnya, itu bukan sayang. Itu memberi bencana pada alam barzah orang tuanya. Jadi kalau ditanya, apa yang bisa engkau persembahkan kepada ayah ibumu? Bukan transferan uang. Itu di dunia tak seberapa. Jikapun kita tidak memberi kepada ibu kita masih diberi oleh Allah karena jatah hidupnya masih ada. Bukan karena kita. Kita ini kalau masih hidup, jatah rezeki kita masih ada, Bu. Kalaupun nggak ditolong oleh anak, nggak ditolong oleh tetangga, nggak ditolong siapapun, Allah masih memberi rezeki untuknya. Itu jaminan dari Allah. Kalau nggak ada lagi rezeki kita sampai ajal. Ya kan? Tapi di alam barzah, kalau nggak ada amal soleh, nggak ada. Tidak akan dapat. Makanya apa yang menjadi pemberian paling utama seorang anak kepada orang tuanya? Nah tentunya 20 tahun lalu, keluarga-keluarga kita yang telah terkena tsunami, apa yang bisa kita persembahkan? Cuma ketaatan dan kesalehan. Yang lain tidak bisa lagi. Ya kan? Ketaatan dan kesalehan yang bisa kita berikan kepada mereka. Nah, setiap sujud kita, setiap rukuk kita mengalir terus. Maka dikatakan, alangkah bahagianya aku menerima kiriman dari anak cucuku. Dan ingat, kita udah bahas kemarin tentang rahimnya Allah. Rahimnya Allah itu hebatnya apa? Ketika ada seorang beramal taat, bukan dia sendiri yang menikmati kebaikan itu. Tapi akan dinikmati oleh orang setelahnya. Ingat ya, orang setelahnya. Maka dia mendapatkan orang setelahnya. Siapa setelahnya? Itulah anak cucunya. Maka kita lihat seperti di Aceh, saya katakan di awal tadi. Kalau kita lihat di mana musibah terjadi. Kalau kita lihat di Aceh, 60 lebih negara itu membantu ke Aceh. Membantu ke Aceh. Ya kan? Ini menjadi satu apa? Pertanda. Bahwa orang-orang tua kita bisa jadi yang musibah syuhada itu juga adalah mereka adalah orang-orang salih. Sehingga terbuka hati mereka untuk membantu. Karena kalau tidak, maka tidak akan dapat satu kebangkitan yang begitu cepat seperti yang kita lihat sekarang ini menjadi Aceh baru. Ini yang perlu kita pahami bahwa pertolongan Allah itu begitu dekat kepada orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka nanti Ibu di surat Kaf ini coba kita lihat bagaimana untuk bisa bersabar. Ternyata tidak ada lain, ada amal soleh yang harus tidak boleh kita tinggalkan. Jadi surah Kaf ayat 39, ayat 40 itu menjadi catatan kita, terutama apa? Ketika di ba'da sholat wajib. Ya, setelah sholat, bukan sebelum sholat. Setelah sholat, maka engkau tambah lagi dengan berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Di luar sholat itu bab yang lain lagi. Ini khususan pada ayat ini adalah mereka-mereka yang melanjutkan kembali setelah melakukan ibadah sholat. Jadi jika ada orang mengatakan setelah sholat nggak ada berdoa, ini hukumnya. Ya kan? Ini hukumnya bahwa Allah mengatakan wadbaras sujud. Maka setelah engkau melaksanakan ibadah sholat, maka disunnahkan untuk memperbanyak bertasbih kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan orang yang melakukan ini akan mendapat keutamaan. Apa yang diberikan Allah? Diberi sabar yang lebih. Dan kita udah lihat kemarin apa pernyataan Allah dalam Al-Quran. Salamun alaikum bima sabartum fa ni'ma uqbadar. Salam sejahtera kepada kamu yang dulu bersabar-sabar. Ya Rabbi anta maulana. Subhanallah, 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 subhanallah. Setiap waktu sholat wajib. Kalau sholat sunnah babnya berbeda lagi.
Nah, ini yang menjadi satu kekuatan kita menjadi seorang mukmin. Saya ingin sampaikan juga bahwa di dalam salah satu riwayat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam terkait dengan fasbir ya, fasbir ala ma yaqulu ini, bahwa Rasulullah memesankan kepada Shaddad bin Aus ya, bahwa Rasulullah mengajarkan satu doa yang luar biasa untuk kita, untuk kekuatan iman dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Salah satunya apa? Allah Subhanahu wa taala menitipkan ya doa ini melalui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mengatakan apa? Ucapkanlah kepada Allah, Allahumma inni as'aluka tsabata fil amri. Apa as-sabata fil amri? Ya Allah, berikanlah aku kekuatan dan keteguhan iman. Sabatal amri itu keteguhan dalam segala urusan. Jadi kalau kita ingin melakukan satu amal, ada dalam jiwa kita tekad untuk bisa tercapai. Kan ada dalam jiwa kita kadang-kadang kayaknya nggak bisa saya. Ada, kayaknya nggak kuat saya. Puasa Senin Kamis kayaknya belum bisa lagi. Ya kan? Kok misalnya qiyamul lail, Bu, kita kayaknya terawih sini boleh? Kayaknya berat saja. Gitu ya. Ada rasa-rasa itu ya. Bu, macam mana kalau kita target semuanya satu juz setiap berapa? 1 bulan. Insya Allah bisa. Itu kita perlu doa, mohon kepada Allah. Jadi ada doanya, ada amalannya. Untuk meringankan amalan-amalan itu kita dibantu oleh doa-doa yang telah diajarkan oleh Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Doa ini panjang. Kalau kita mau bahas boleh. Yang pertama dikatakan apa? Bahwa kita memohon kepada Allah Subhanahu Wa Taala, Allahumma inni as'aluka sabata fil amri. Ya Allah, aku mohon keteguhan iman dalam segala urusan. Aku mohon keteguhan, kekuatan dalam segala urusan. Ada apa namanya? Ada semangat, ada tekad, ada jiwa yang kuat untuk melakukan sesuatu, bukan dalam keadaan lemah. Ya, bukan dalam keadaan lemah. Dan nanti di bulan-bulan Rajab itu amal-amal kita sangat dijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka dari sekarang kita sudah pelajari. Yang kedua, apa kata Rasulullah? Wa as'aluka azimatar rusydi. Ya Allah, berikanlah kepadaku kejelasan tentang petunjuk-petunjukmu ya Allah. Kita mohon kepada Allah kejelasan tentang petunjuk Allah. Udah jelas dalam Quran, dalam hadis, tapi kadang nggak paham. Tadi Ibu, ketika saya kemari, ada seorang sahabat bertanya, Ustazah, boleh nggak kalau kita operasi plastik? Ibu kan ketawa kan kalau saya bilang. Dia bertanya, karena masih belum paham. Ya, boleh nggak operasi plastik? Ini masuk ke pasbir. Bersabarlah engkau atas mentaati hukum Allah. Maka Allah melaknat orang yang merubah bentuk ciptaan Allah. Kecuali untuk kesehatan, untuk penjagaannya dari bahaya. Misalnya, hidungnya kecelakaan. Ya kan? Lalu hilang misalnya sebelah, maka dioperasi untuk bisa, boleh apa enggak? Islam boleh, ya kan? Islam hukumnya boleh. Misalnya orang kecelakaan, enggak ada alisnya lagi, ya kan? Kalau nengoknya orang takut misalnya, maka dioperasi, boleh apa enggak? Dibolehkan. Giginya enggak bisa lagi bilang do, karena sumbing segala macam, dioperasi, boleh apa enggak? Tapi kalau kucu-kucu lihat cermin kayaknya kurang cantik ini kayaknya. Kurang mancung ah. Ini Bu, ini. Wa as'aluka azimatar rusydi. Ya Allah, berikan kepadaku kejelasan tentang yang halal dan yang. Nah, waktu yang pertama lantai satunya kita paham dulu. Tahu dulu hukum halal haram. Baru nanti Allah kasih kekuatan untuk melewati itu, meninggalkan yang haram dan untuk menegakkan yang halal. Tapi kalau hukum halal haram yang tidak tahu, macam mana untuk melaksanakan atau meninggalkan? Kan pelajaran kemarin ingat Bu ya. Orang-orang yang bertaubat itu karena dia tahu itu salah kan? Kalau dia tidak tahu itu salah, mau dia taubat? Aku tidak salah, apa taubat? Tidak salah. Semuanya udah benar semua, tidak salah. Bu, mendidik dan membesarkan anak, udah betul semua. Udah betul semua. Dia nggak merasa dirinya ada salah sedikit pun. Mungkin dia bertobat. Anda, makanya setan laknatullah tidak merasa salah ketika dia tidak bersujud kepada Adam. Karena dia hebat, nggak bersalah.
Makanya orang yang taubat itu karena mengetahui ada salah pada dirinya. Tapi nanti tingkat tertinggi bukan lagi soal salah-salah, tapi sudah mencintai, itu udah makam tinggi sekali. Udah makam tinggi sekali itu. Dia mengibadahi Allah karena mencintai Allah, bukan lagi karena takut kepada siksa neraka dan surga, bukan lagi takut kepada neraka. Tetapi Umar bin Khattab yang begitu tinggi ilmunya, itu pun apa dikatakan, aku yang penting selamat aja lah, kata Umar. Yang penting selamat aja. Itu tingkat iman Umar, apalagi tingkat kayak awak-awak nih. Itu Umar bin Khattab itu, ya kan? Selamat aja udah syukur, selamat saja dari neraka jahanam itu sudah luar biasa. Itu tingkat Umar. Nah, maka dilihat bahwa Allah Subhanahu wa taala mengajarkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tentunya untuk kita umatnya. Bagaimana berdoa, Allahumma inni azimatar rusdi. Ya Allah, berikanlah kejelasan kepadaku tentang mana yang hak, mana yang batil. Yang ketiga, apa? Wa as'aluka syakaran ni'matik. Ya Allah, jadikanlah aku orang yang mensyukuri semua nikmat-nikmat Allah ini. Makanya kita yang masyarakat Aceh, Bu, peristiwa tsunami pun kita syukuri. Walaupun kita bersedih. Ya, peristiwa tsunami itu kita syukuri walaupun kita bersedih. Karena apa? Bagi kita yang telah ditinggalkan oleh anak-anak kita misalnya, ada anak kita telah berpulang karena peristiwa itu menjadi simpanan baginya untuk mendapat pertolongan dari doa-doa kita. Ya kan? Itu menjadi sebab bahwa Allah mengirimkan maghfirahnya, ampunannya dari ibu yang masih diberi umur oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan tentunya dalam jangka yang sangat panjang, untuk apa? Untuk masyarakat Aceh kita diingatkan kembali bagaimana kita kembali lagi kepada hukum-hukum yang benar. Kenapa? Itu terjadi Desember kan? Apa yang terjadi pada waktu itu? Di tepi-tepi laut apa yang terjadi? Di tepi-tepi pantai apa yang terjadi? Ini mengingatkan kita kembali bahwa kemaksiatan itu membawa azab dari Allah. Kemaksiatan membawa azab. Tapi bersama waktu kadang orang lupa lagi. Makanya kadang-kadang dihentakkan lagi, baru teringat lagi. Dihentakkan lagi. Makanya kita ingat nih 1 Januari atau nanti malam tahun baru, bagi yang mau ikut konser segala macam, ingat, astagfirullah, astagfirullah. Makanya orang berulang-ulang bilang begini, apa mau tsunami kedua? Janganlah sebut-sebut lagi lah. Kan kita bilang begitu ya, janganlah sebut-sebut lagi. Cukuplah itu sudah menjadi peringatan untuk kita semua. Sedikit lagi Bu, wa husna ibadatik. Ya Allah, baguskanlah ibadahku. Wa husna ibadatik. Ya Allah, baguskanlah ibadahku. Apa makna baguskanlah ibadahku? Jika kita telah diberi hidayah oleh Allah, terbuka fikir dan kalbu kita untuk terus memperbaiki amal soleh. Makanya nanti ada yang bertanya, Ustazah, benar nggak bacaan saya? Tolong dengarkan bacaan saya. Coba lihat sholat saya. Coba lihat ruku saya. Coba lihat sujud saya. Udah benar apa enggak? Seorang anak juga nanti akan mengatakan kepada ibunya, ibu tolong lihat. Benar apa enggak? Tapi kalau kita tidak meminta kepada Allah, kita merasa amal yang kita kerjakan sudah benar. Wa husna ibadatik. Ya Allah tolong, baguskan ya Allah. Baguskanlah ibadahku ya Allah. Maka nanti di Ramadan Ibu, bersama waktu tidak cukup di dalam Ramadan itu kita bahas ini bahas itu. Maka sebelum Ramadan kita bahas, dalam Ramadan tinggal beramal. Bukan di Ramadan itu sedang membahas hukum-hukum, tapi di Ramadan itu kita sedang terus melaksanakan amal soleh karena sudah dimulai dari sebelum Ramadan tiba. Seperti itu. Wa husna ibadatik. Ya Allah, baguskanlah ibadahku. Yang berikutnya, wa as'aluka lisanan shadiqan. Ya Allah, jadikanlah lisan yang shadiq, lisan yang benar, yang jauh daripada dusta. Ini harus kita minta. Wa lisanan shadiqan, jauh daripada dusta. Dan yang paling enak untuk lisan kita jauh daripada dusta, itu kita alihkan, memperbanyak waktu untuk zikir, memperbanyak waktu untuk baca Quran, dan pergi ke majlis ta'lim. Itu salah satu pengalihan. Karena kita nggak bisa memaksakan nih kebiasaan kita, Bu. Kita kalau udah biasa cerita, kalau jumpa kawan macam mana? Masih cerita. Tapi kalau kita biasa cerita, pergi ke ta'lim, lalu ngaji, cerita apa enggak? Minimal 2 jam terhenti. Lalu kita buka Quran, minimal 2 jam juga berhenti. Walisanan shadiqan. Sikit lagi. Wa qalban saliman.
Wa qalban saliman, hati yang diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Qalbun salim. Nanti di yaumil akhir Allah tidak melihat rupa-rupa kamu, yang dilihat adalah hati-hati kamu. Tapi kalau di dunia kita masih melihat cantik apa enggak? Bagus apa enggak? Di yaumil akhir enggak ada lagi. Maka nanti orang beriman, walaupun dia nggak ada baju baru, dia pergi juga undangan. Ya kan? Karena dalam dirinya apa? Memang bukan lagi rupa, tetapi dalam kita hidup hablum minan nas itu ada memang. Tapi wa qalban saliman, hati yang diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ingat Ibu, pada pelajaran kemarin, puasanya seorang hamba yang hatinya tidak terjaga itu tidak menjadi sebab terbukanya diijabah terhadap amalan-amalan puasanya. Itu salah satunya dari lisan dan dari hati yang salim, kalbun salim. Dan mudah-mudahan doa-doa ini nanti teman-teman bisa searching lagi di apa? Kita buat di grup untuk apa? Untuk kita amalkan, kita baca dalam sehari-hari. Semoga Allah menyempurnakan ya waktu nikmat umur yang Allah beri kepada kita dan memaksimalkan bulan Rajab untuk mendapatkan Sya'ban yang mulia juga dan untuk mendapat bertemu dengan bulan Ramadan yang penuh dengan maghfirah Allah untuk menjadi jiwa-jiwa yang disucikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mungkin ini dulu yang bisa kita sampaikan dalam kesempatan kali ini. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.